Oh ini Ustadz, ini saya juga agak nih, ini pantas ditanyakan apa enggak ya? Ya. Allah kenapa sih memberikan kepada manusia itu sifat tamak gitu? Itu Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program Buku Saku, sebuah program yang ringan, mengulas hal-hal yang sifatnya keseharian, dan seperti Buku Saku mudah dibawa kemana-mana, dan insya Allah ilmunya bisa mudah kita terapkan. Episode kali ini kita sudah datang narasumber, yaitu Ustadz Utbah Kamaluddin. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi musim dingin. Musim dingin. Tembusnya musim hujan juga. Musim hujan ya. Kalau banyak teman yang bilangnya kalau musim dingin itu bediding katanya. Nggak tahu itu bahasa mana. Ya Ustadz, ini meneruskan pembahasan kita di episode sebelumnya, yaitu tentang sedekah, infak, dan zakat Ustadz. Ya. Nah ini mungkin kemarin kan bersama Ustadz Faruqi kita coba membuka gitu ya, kira-kira apa sih bedanya. Nah, kalau sekarang lebih kepada tujuan dan manfaat mungkin Ustaz. Manfaat tujuannya apa? Masing-masing itu, ya. Sedekah, infak, dan zakat itu, dan manfaatnya apa? Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Terima kasih Pak Kris ya. Atas pertanyaan yang diajukannya. Kalau kita sedikit mengulas kembali makna zakat, ya. Sedekah dan infak ya, mungkin kita lebih kepada sedikit perbedaannya ya. Kalau zakat itu sifatnya kan wajib. Zakat wajib. Ditunaikan oleh orang-orang tertentu, disalurkan, ditasarrufkan kepada orang-orang tertentu. Sementara kalau infak sama sedekah itu sifatnya itu lebih umum, lebih luas. Dia tidak wajib, gitu loh. Hanya kalau infak itu wujudnya uang, kalau sedekah lebih umum lagi, tidak harus uang. Kalau kita mengacu kepada bukunya bukunya Dr. Yusuf Qaradawi yang membahas tentang zakat kontemporer, itu inti daripada ketiga hal tersebut, zakat, infak, sedekah, itu adalah sebetulnya untuk memperbaiki keadaan sosial. Jadi memperbaiki kondisi ekonomi, kondisi sosial orang-orang yang memang mendapatkan hak untuk diberikan zakat, infak maupun sedekah. Tidak ada tujuan yang lain, ya. Berarti manusia ya, kepada manusia, iya, kepada manusia, sesama manusia. Gitu. Ya. Jadi kenapa zakat itu diadakan? Manfaatnya apa? Ya untuk memperbaiki keadaan sosial yang hari ini dia rasakan. Itu karena kita melihat fenomena di masyarakat kita hari ini yang namanya kesenjangan sosial itu sangat terlihat, ya. Dan itu efeknya sangat menyakitkan. Gitu. Nanti ada muncul iri, ada muncul hasad, ada muncul dengki, tidak suka, ya, kemudian tidak rukun dan lain-lain. Itu di antara akar masalahnya adalah tidak tertunaikannya zakat, kemudian tidak teralokasikannya infak maupun sedekah. Gitu. Kalau kita logikanya, kalau kita sudah dalam kondisi berkecukupan, ngapain kita harus mencari-cari gitu. Nah, mereka orang-orang yang memang harus atau mendapatkan hak untuk diberikan zakat, infak maupun sedekah, mereka sudah hatinya tenang, kemudian pikirannya juga tenang, kebutuhannya tercukupi, sulit untuk berbuat jahat gitu loh. Nah, kejahatan-kejahatan itu karena masalah sosial. Nah, masalah sosial bisa diatasi lewat tiga itu, zakat, infak maupun sedekah. Gitu. Kita bisa membuktikan lah. Saya dulu punya murid Kris di sebuah sekolah di Prambilan sana. Jadi murid ini dipandang Nyun Sewu nakal. Bahkan kalau guru-guru itu rata-rata yang masuk, yang guru perempuan itu nangis karena dibuat ulahnya dia itu nangis ya, nakal itu loh. Begitu masuk kelas saya bilang, kamu nggak usah nulis, nggak apa-apa. Kamu nggak usah nulis, nggak usah nyatet, yang penting kamu anteng. Kamu anteng, kamu
nurut manut tuh udah luar biasa, nggak harus nulis, nggak apa-apa. Kalau yang lain wajib nulis, kalau kamu nggak harus. Tuh, siap Pak, gitu. Nah sebelumnya itu, sebelum dia masuk, dia saya panggil, kamu udah makan belum? Belum. Saya kasih uang, kemudian buat beli bubur. Ketika perutnya dia kenyang, wah dia stabil, tenang dia. Jadi nggak usil ke sana kemari, dikandani manut. Nah jadi kejahatan yang dilihat teman-teman guru yang lain di kelas itu, saya nggak melihat, nggak menemukan, karena kondisi dia sudah tenang, perutnya kenyang, jiwanya tenang gitu loh. Otomatis kan jahatnya hilang gitu loh. Nah tapi kalau misalnya dia nggak kebutuhannya nggak terpenuhi, otomatis jahatnya muncul. Nah, kan mungkin karakter jahat yang ada di sekeliling kita, di masyarakat kita, ya diantaranya karena faktor ekonomi, faktor sosial yang bermasalah. Insya Allah dengan adanya syariat zakat, sedekah dan infak, insya Allah bisa tertangani. Itu. Jadi secara umum manfaatnya memang untuk sosial. Iya, iya. Jadi kalau mendengar tadi penjelasan Ustadz, saya bisa menarik satu benang merah ya Ustadz ya, bahwa jika kita berzis, zakat, infak, sedekah ya Ustadz ya, itu sebenarnya ada kepentingan untuk diri kita sendiri karena kita mengeluarkan harta kita, gampangnya begitu ya Ustadz ya. Yang itu juga untuk kepentingan orang lain. Dia berguna untuk meningkatkan kebutuhan hidupnya. Jadi kalau kita ngomong hubungan sesama manusia, muncullah solidaritas antara si pemberi dengan si penerima. Itu kalau kita ngelihat keadaan sekarang lah ya Ustadz ya. Ini kan aplikasi dalam kehidupan sekarang, kaitannya masalah ekonomi. Ekonomi itu yang lebih jadi perhatian banget tuh ke urusan kalau kita ngomong kebutuhan primer, sandang pangan perumahan kalau zaman dulu ya. Kayaknya kalau menurut saya ya, perumahan dan sandang itu kayaknya orang kayaknya wong nggak pakai baju gitu ya, atau orang nggak ada rumah tempat tinggal gitu. Tapi kalau masalah pangan itu kayaknya hari-hari, mungkin hitungan menit, hitungan itu orang bisa bertikai, orang bisa berseteru, orang bisa korupsi. Mungkin urusan perut gitu. Itu kalau pandangan Ustadz gimana terkait sama materi kita ini, Ustadz? Ya. Jadi kalau kita melihat fenomena yang terjadi ya, itu sebetulnya kalau kita berbicara tentang Jadi saya lebih ke dengan adanya ZIS ini bisa menjadi mengatasi itu enggak sih gitu loh? Sebetulnya bisa Pak, sebetulnya itu bisa. Hanya memang kalau kita lihat di masyarakat kita, antara yang menunaikan zakat dengan yang belum kan memang banyak yang belum. Gitu loh. Banyak di antara teman-teman kita di masyarakat yang punya paradigma bahwa sedekah itu mengurangi harta. Padahal sesungguhnya tidak. Gitu loh. Sesungguhnya tidak. Ketika kita mengeluarkan sesuatu, apapun itu, bentuknya sedekah atau bentuknya infak, ya zahirnya memang terkurangi. Tapi sejatinya ketika kita memberi itu, maka dia akan berlipat ganda. Sesuai dengan pengertian zakat sebetulnya. Zakat itu secara bahasa dia artinya an-nama. An-nama itu artinya berkembang. Maka siapapun yang dia memberi zakat atau infak atau sedekah pasti berkembang, pasti berkah. Nah ketika sudah berkah, kita juga sering merasakan, menjumpai barangnya itu sedikit tapi bisa cukup Pak. Ya. Maka mungkin faktor tadi yang disampaikan, faktor pangan itu, ada orang korupsi dan lain-lain, sebetulnya dia bukan kurang pangan, tapi dia merasa tamak, merasa tidak cukup. Nah, sebagaimana ungkapan yang sering kita dengar, hidup ini kalau untuk sekedar hidup ya salah cukup. Tapi kalau untuk gaya hidup, nah itu yang tidak akan cukup. Karena ketika kita berbicara hidup itu kan artinya kita berbicara tentang kebutuhannya. Tapi kalau sudah sampai tingkat lebih dari itu, kesenangan itu namanya. Ya kan? Dia sebetulnya orang-orang yang mohon maaf mungkin korupsi. Ya. Bukan karena kurang pangan, pangan sudah lebih banyak, sandang apalagi, papan apalagi gitu loh. Cuman karena rasa cukupnya itu yang Allah ambil, gitu. Nah, otomatis ketika dia itu mempunyai keinginan untuk senang berbagi, maka rasa cukup itu akan Allah berikan. Barangnya sedikit tapi cukup. Gitu. Kita ketika berbicara keberkahan itu kita masih berbicara nominal, padahal jadi bukan nominal. Itu barangnya itu sedikit, tapi dia bisa cukup karena berkah. Barangnya banyak,
bisa jadi tidak cukup karena tidak berkah. Syukur-syukur kok barangnya banyak, berkah, wah lebih dari Itu cukup. yang dicari. Itu. Kalau ini Ustadz, ini saya juga agak ini pantas ditanyakan apa enggak ya? Ya. Allah kenapa sih memberikan kepada manusia itu sifat tamak gitu? Itu kira-kira kenapa Ustadz? Kalau kita kembali kepada apa ya, naluri manusia ya, ya kan memang ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya. Bagi kita orang yang mungkin tidak diberikan sifat baik, ya atau mungkin tamak, ya, itu juga ujian bagi dia. Bagi kita yang diberikan sifat baik, bisa tidak tamak, bisa qanaah, bisa nerimo ing pandum, ya itu juga ujian, ya ujian bagi kita. Ujian kesabaran gitu. Dan memang itu harus, kalau ditanya kenapa kok ada, memang harus ada, Pak. Oh ya. Harus ada. Kalau nggak ada, kita orang yang baik itu tidak disebut baik jika tidak ada orang yang tidak baik. Maka orang yang tidak baik itu ujian bagi kita yang baik, gampangan gitu. Orang yang serakah, dia ujian bagi orang yang qanaah. Itu sebaliknya. Dan kalau kembali lagi kenapa itu ada, itulah siklus kehidupan. Ada baik, ada buruk. Itu. Bisa nggak itu Allah hilangkan semuanya? Bisa aja. Kalau Allah berkehendak semuanya bisa dibuat baik. Tapi kenapa kok selalu harus ada yang baik dan tidak baik? Allah sudah mengatakan di awal, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan model yang sama, hati yang fitrah. Selanjutnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan jalan ini yang baik, ini yang tidak. Nah, tergantung bagaimana kita mau ngikuti yang mana. Tapi modal itu sama sebetulnya. Ya, kalau kita berbicara tentang kahanan, keadaan, ya, itu kan sebetulnya sama. Bisa jadi orang melihat saya, wah kamu enak ya, nggak pernah kekurangan. Bisa jadi saya sedang kekurangan, hanya memang tidak cerita. Kelihatan senyum-senyum. Nah, kelihatan gitu. senyum-senyum. Kamu nggak pernah mumet ya? Iya mumet. Memang mumet itu kawan bayi kok. Ya. Jadi, selama kita hidup mumet, kemudian serakah itu sebetulnya kita punya. Warisan sifat itu ada, Pak. Hanya masalahnya adalah ketika kita diberikan ilham oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, kita bisa ngerem, bisa memanage, ya gitu. Untuk bagaimana untuk tidak tamak. Jadi ada kesempatan. Gitu. Siapa sih yang tidak kepingin duitnya banyak? Siapa sih yang tidak kepingin hartanya banyak? Cuman kita pangkas, kita didik hati kita bagaimana kita tidak serakah meskipun kita bisa, kita mampu. Jadi kalau saya menyimpulkan bahwa baik dan buruk itu memang sifat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Tinggal kitanya memilih mau yang baik atau yang buruk. Tapi bukan berarti itu sudah takdir. Iya, bukan ya. Bukan. Jadi artinya orang mau berubah jadi baik pun bisa. Bisa, sangat bisa. Dan orang, saya gitu misalnya, ya Allah berdoa gitu ya Ustaz ya. Hindarkan dari sifat serakah. Saya, keluarga saya, bahkan pemimpin-pemimpin negara ini gitu dalam berdoa pun bisa disampaikan ya. Iya, bisa disampaikan. Dan itu mungkin saja Allah bisa merubah. Iya, insya Allah, insya Allah. Pokoknya gitu, kita ini kan tidak ada yang bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Jika kita itu selalu mendekat kepada Allah Ta'ala, ya insya Allah. Jadi kan doa-doa yang dipanjatkan itu kan, ya Allah hindarkanlah kami dari sifat bakhil dan pelit. Berarti kan kita punya potensi untuk bakhil dan pelit. Tapi ketika Allah itu memberikan rasa itu tidak ada, ya kita bisa gitu. Tapi pada dasarnya kita punya modal yang sama, ya tamak, ya serakah, ya pelit dan lain-lain. Nah, ini kenapa ini saya tanyakan, karena saya pernah baca sebuah artikel bahwa sebenarnya umat Islam ini kalau sedekah atau infak ini jalan, itu masalah sosial, itu masalah kemiskinan itu sebenarnya sudah teratasi dari kemarin-kemarin gitu loh. Sudah, kalau itu memang bisa diterapkan gitu, nggak sampai harus ada orang di bawah garis kemiskinan, apalagi kayak gitu, itu mestinya nggak ada gitu. Dan kalau kita ngomong mayoritas Indonesia itu, kita bicara Indonesia ya, itu umat Islam, mestinya itu bisa menjadi salah satu solusi ya Ustadz ya. Betul. Zakat, infak dan sedekah. Selain tadi sudah disampaikan bahwa di zakat itu adalah kewajiban. Sedangkan dalam sedekah dan infak itu lebih kepada anjuran ya, amalan yang bisa kita kerjakan. Nah, itu kalau itu dilaksanakan
nanti insya Allah menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan, terutama untuk yang kaitannya sama ekonomi dalam kehidupan Iya, ini ya Ustadz insya ya. Allah, insya Allah. Nah kita kalau bicara ekonomi Ustadz, itu kan dalam kita mengisi kehidupan ini ada yang berniaga dengan berdagang dan lain sebagainya. Itu kan masuknya apa ini Ustadz? Sedekah atau infak atau zakat? Kita mengeluarkan harta kita dari hasil berniaga atau berdagang itu Ustadz. Ya. Kalau kita berbicara tentang zakat kan otomatis di sana ada nisab. Ya. Nisab itu artinya batas minimal. Batas minimal harta yang harus kita keluarkan itu. Kalau kita mempunyai omset ya yang jumlahnya itu sudah melebihi dari nisab, maka wajib dikeluarkan. Itu namanya zakat. Itu wajib. Itu apa aja, nggak usah harus dalam perniagaan Iya, ya? itu apa aja, pertanian, Harta yang kita punya. pertanian, perdagangan. Kok sudah melebihi dari nisab, dari jatah, ya, maka dia wajib dikeluarkan. Satu contoh misalnya kita di pertanian, karena saya orang tani, ya, di pertanian misalnya. Nisab tani itu kalau nggak salah sekitar 600 sekian kilo. Ya, Dari jadi hasil. saya punya panenan, kok hasil bersihnya itu sudah 600 sekian kilo, 6 kintal ya, berarti sudah wajib zakat. Itu berarti bentuknya zakat. Zakat. Berarti harta yang saya Kewajiban. keluarkan bukan lagi sedekah, bukan lagi infak, tapi zakat. Tapi kalau saya modalnya 100.000, ya, kemudian kok setelah dihitung-hitung malah saya rugi, maka bukan lagi zakat, itu bisa infak, bahkan bisa sedekah. Gitu. Nah, Jadi nisab tadi ya, iya. nisab dan haul ya. Ya, Ustadz nisab dan haul. Kalau pertanian mungkin nggak pakai haul ya, Nggak setiap pakai kali haul. panen. Tapi kalau perdagangan bisa jadi nanti pakai haul kalau sudah setahun. Dan zakat itu hitungannya apa, Pak? Duit yang nganggur. Maka sebetulnya Islam sudah memberikan solusi. Nek kamu pengen nggak terkena wajib zakat, yo jangan dianggurin duitnya, diputer lagi. Oh iya iya. Nah, maka zakat itu syariat bagi mereka yang memang betul-betul mampu. Nek memang urung mampu, nggak usah. Karena uangnya masih diputar Karena tadi. uangnya Ya? masih diputar tadi, maka mungkin latihan zakat. Nah, latihan zakat itu bentuknya bisa sedekah, bisa infak. Tapi kalau betul-betul memang apa ya, dalam pengertian zakat yang asli pengertian zakat, ya memang harus standarnya ya standar zakat. Hitung-hitungannya ya. Hitung-hitungannya begitu, harus mencapai nisab. Kalau perdagangan ya harus haul, atau tapi kalau sedekah infak kan nggak ada batas apa-apa. Sepenting kita pengen keluarkan ya keluarkan, gitu. Ya, Ustadz, ini kita sudah masuk ke hal-hal yang sifatnya itu perdagangan. Kayaknya kita akan bahas yang lebih detail lagi, Ya, Ustadz. insya Tapi Allah. mungkin kayaknya nggak di episode ini. Ya, oke, baik. Ya, karena ini apa ya, bridging aja Ya, untuk ini. masuk ke tema itu. Ya. Nanti jadi insya Allah teman-teman atau siapapun yang menyimak tayangan ini bisa mengirimkan komen ya, Ustadz ya, Ya, siap. atau bertanya atau seperti apa. Barangkali ide dari penjenengan atau permasalahan dari teman-teman semua itu bisa kita jadikan bahan diskusi ya, Ustadz ya. Diskusi, Itu ya. menjadikan solusi atau kehidupan kita menjadi lebih terencana, terarah gitu ya. Ya, gitu aja Ustadz ya. Episode ini kita bisa cukupkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iya, Ustadz. sama-sama.